Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik ironi terbesar sepanjang sejarah. Ayat renungan pada hari ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Jika kita berbicara tentang ironi, kebalikan dari ekspektasi, maka iman Kristen dibangun di atas sebuah peristiwa yang secara manusiawi terlihat sangat ironis. Pikirkan hal ini, dunia berharap seorang juru selamat dan raja semesta alam akan lahir di istana yang megah, dikelilingi pasukan yang kuat. Namun kenyataannya, Yesus lahir di sebuah palungan hewan yang kotor dan dibesarkan dalam keluarga tukang kayu yang sederhana. Dunia percaya bahwa untuk menyelamatkan hidupmu, kamu harus mempertahankan hakmu, melawan, dan berkuasa. Namun Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 25. Dan puncak dari semua ironi tersebut adalah kayu salib. Alat hukuman mati yang paling memalukan bagi pemberontak, justru digunakan oleh Tuhan sebagai instrumen cinta kasih untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia. Kematian justru membawa kehidupan. Seringkali, cara kerja Tuhan di dalam hidup kita terasa ironis dan sangat berlawanan dengan logika atau harapan kita. Ketika kita mencari kekuatan, Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami kelemahan agar kita bergantung padanya. Ketika kita mengejar posisi teratas, Tuhan mengajarkan kita untuk turun dan melayani orang lain. Jika hari ini jalan hidup Anda terasa tidak masuk akal atau berlawanan dengan apa yang Anda rencanakan, percayalah pada Tuhan. Ia adalah ahli dalam mengubah hal yang terlihat seperti kehancuran menjadi cerita penyelamatan yang paling indah. Pernahkah Anda melihat sesuatu terjadi yang justru merupakan kebalikan dari apa yang Anda harapkan? Itulah yang disebut dengan ironi. Dalam kehidupan sehari-hari, semesta seringkali menunjukkan selera humornya melalui kejadian-kejadian ironis yang membuat kita menggelengkan kepala atau bahkan tertawa. Berikut adalah beberapa contoh ironi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pos pemadam kebakaran yang terbakar, tempat yang seharusnya paling aman dari api dan berisi para ahli pemadam kebakaran justru mengalami kebakaran. Mengeluh tentang media sosial di media sosial. Seseorang membuat status panjang lebar di Facebook atau X, Twitter, yang isinya mengeluh tentang betapa membuang-buangnya waktu menggunakan media sosial tersebut. Pakar pernikahan yang bercerai. Seseorang yang sehari-harinya dibayar untuk memberikan nasihat agar pernikahan orang lain langgeng, namun pernikahannya sendiri justru berujung pada perpisahan. Bergegas untuk menunggu. Anda mengemudi dengan sangat cepat, terburu-buru, dan panik agar sampai lebih awal di dokter atau bandara, hanya untuk duduk diam dan menunggu berjam-jam karena antrean atau keterlambatan, delay. Pembuat antivirus terkena virus, komputer milik seorang ahli keamanan siber atau pembuat perangkat lunak antivirus diretas atau terkena malware. Apa pelajarannya? Kejadian-kejadian ironis ini mengajarkan satu hal penting, hidup ini tidak selalu bisa ditebak dan dikendalikan. Sehebat apapun rencana kita, atau seahli apapun kita dalam suatu bidang, hal-hal yang tidak terduga bisa, dan akan, terjadi. Alih-alih stres saat ekspektasi kita berantakan, terkadang respons terbaik adalah tersenyum, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, dan belajar menertawakan absurdnya kehidupan. Doa penutup. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena jalanmu selalu lebih tinggi dari jalanku, dan rancanganmu lebih indah dari rancanganku. Aku mengakui bahwa seringkali aku merasa frustrasi ketika hidup ini tidak berjalan sesuai dengan rencana dan ekspektasiku. Tuhan, ajarilah aku untuk memiliki kerendahan hati saat menghadapi kejadian-kejadian tak terduga dalam hidup ini. Berikanlah aku kemampuan untuk tersenyum dan tidak terlalu keras pada diriku sendiri saat rencanaku gagal. Lebih dari segalanya, tolong ingatkan aku akan karya salib Kristus, bahwa Engkau sanggup menggunakan hal yang paling tidak masuk akal sekalipun untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Mampukan aku untuk terus bersandar pada hikmat-Mu yang ajaib, bukan pada kepintaranku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.